Perdagangan luar negeri dan nilai kurs valuta asing dalam perekonomian. Definisi: perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama, perdagangan antara dua negara atau lebih yang saling menguntungkan. Faktor-faktor pendorong: sumber daya alam, selera, penghematan biaya produksi, tingkat teknologi, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain. Manfaat perdagangan internasional: memperoleh devisa, memperluas kesempatan kerja, menstabilkan harga-harga, meningkatkan kualitas konsumsi, mempercepat alih teknologi, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri, memperoleh keuntungan dari spesialisasi, memperluas pasar dan menambah keuntungan transfer teknologi modern. Dampak terhadap produktivitas dan konsumsi negara yang bersangkutan: menurunkan biaya produksi melalui kenaikan tingkat produksi atau skala ekonomi, meningkatkan produktivitas pekerja karena adanya spesialisasi, meningkatkan kemampuan konsumsi masyarakat, meningkatkan pilihan barang konsumsi masyarakat. Fungsi kurs: pembayaran antar negara, pertukaran barang dan jasa, mengukur kekayaan, menimbun kekayaan, cadangan moneter. Kurs jual: kurs falas yang digunakan jika bank atau money changer menjual falas kepada nasabah. Kurs beli: kurs falas yang digunakan ketika bank atau money changer membeli fasal sari nasabah. Pengertian valuta asing. Falas secara sederhana bisa didefinisikan sebagai mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran pada transaksi perdagangan internasional. Sama seperti mata uang lainnya, falas juga memiliki nilai kurs yang resmi dan tercatat dalam bank sentral. Sistem valuta asing. Yang pertama, sistem kurs bebas dalam falas dapat diartikan sebagai pembuatan kurs yang hanya berlaku pada tempat terjadinya transaksi. Besarannya bisa berbeda, tergantung pada permintaan dan penawaran mata uang dalam tempat transaksi tersebut. Yang kedua, sistem kurs tetap. Justru pemerintah suatu negara menentukan nilai kurs mata uangnya terhadap mata uang lain secara mutlak. Penelitian ini dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meredam pergerakan harga yang sangat fluktuatif. Yang ketiga, sistem kurs terkendali. Dalam sistem ini melibatkan pemerintah melalui bank sentralnya untuk menentukan alokasi pemakaian valuta asing yang tersedia di negaranya. Secara umum, fungsi falas adalah sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan yang diakui secara internasional. Untuk menjadi alat pembayaran tersebut, falas juga memiliki fungsi-fungsi yang lebih detail. Berikut penjelasan fungsi falas dalam dunia bisnis. Fungsi yang pertama, sebagai alat tukar dalam transaksi internasional. Transaksi internasional ini tidak terbatas pada transaksi perdagangan barang saja, tetapi juga transaksi jasa antar negara. Fungsi kedua, sebagai alat pembayaran yang sah dan diakui oleh kedua negara yang terlibat dalam transaksi perdagangan internasional. Selain untuk keperluan membeli barang,
Falas juga digunakan untuk membayar utang suatu negara pada negara lain. Fungsi ketiga, sebagai untuk mengendalikan kurs mata uang yang ada dalam suatu negara. Pengendalian kurs mata uang ini dilakukan oleh pemerintah pada negara tersebut. Fungsi keempat, sebagai sebuah alat pembayaran yang sah dan diakui seluruh dunia, falas bisa digunakan untuk memperlancar semua transaksi perdagangan internasional. Kesimpulannya, itulah tadi penjelasan singkat tentang falas atau yang disebut valuta asing, beserta dengan fungsinya bagi bisnis Anda. Untuk Anda yang mempunyai bisnis dan suka bertransaksi menggunakan mata uang asing, Anda wajib mengetahui apa itu falas dan fungsinya. Sekian, terima kasih.